Kamu hamil? Iya, Mutia. Aku mau cuti setahun buat melahirkan. Siapa ayah dari anak ini? Tolong. Let's creep while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Aku nggak tahu siapa dia. Apa kamu sudah pikirkan baik-baik? Jadi single mother itu sangat susah. Iya, sudah. Aku ini yatim piatu. Aku selalu ingin punya keluarga. Bu Tia, tenang saja. Aku bakal lanjutin sekolah kok. Setelah melahirkan, aku akan selesaikan sekolahku. Baiklah. Sayang, selamat datang di dunia. Vino, ibu masuk dan bicara dengan dokter dulu. Kamu duduk di sini dulu, jangan nakal ya. Ibu ingat ya harus ambil slip tagihan dari rumah sakit. Bibi yang menabrakku pakai mobil, dia harus ganti biaya pengobatan. Ibu tahu, dasar mata duitan. Dokter, sekarang gimana kondisi tangan Vino? Apa kedepannya bisa berpengaruh? Kondisinya kurang baik. Walaupun tulangnya sudah diluruskan, setelah ini dia harus direhabilitasi. Kalau enggak, bisa mempengaruhi keseharian. Memangnya separah itu? Kalau direhabilitasi dengan baik, pasti nggak masalah. Biayanya sekitar 100 juta. 100 juta? Banyak sekali. Silakan siapkan uang yang banyak. Kalau lewat waktunya, nggak bisa pulih seperti semula. Badanku sudah rentah. Kalau kamu memang berbakti, cepat berikan cucu buatku. Keturunan keluarga Lumi cuma satu selama ini. Dapat keturunan memang susah. Tapi kamu keras kepala. Nggak ada satupun wanita yang kamu pilih. Apa kamu mau keluarga Lumi putus keturunan? Ayah, sudah kubilang berkali-kali. Jangan terburu-buru soal ini. Ah ya Tuhan, anak durhaka ini nggak bisa diharapkan. Aku mohon tunjukkan belas kasihan dan berikan aku cucu. Hah? Dika, kenapa anak ini mirip denganmu waktu kecil? Tuhan mendengar doaku, benar-benar memberiku cucu. Kakek, maaf. Hei, cucuku, cepat tangkap dia. Ayah, sadarlah. Mengambil anak orang itu melanggar hukum. Anak ini mirip sekali denganmu, seperti dari satu cetakan. Jangan-jangan itu putramu. Kurasa ayah sudah gila karena mikirin cucu. Untung tadi aku sudah cabut rambut anak itu. Sini kamu. Kenapa? Sini. Aduh. Cepat kabari dokter seluruh rumah sakit buat lakukan tes DNA. Ketemu anak sembarangan aja, ayah langsung pikir itu anakku. Ayah sudah gila ya? Aku gila juga gara-gara kamu. Lihat hasilnya dulu, baru ngomong. Kalau bukan anakmu, anggap saja aku berlebihan. Pak Dika, laporan tes DNA-nya sudah keluar. Bos. Benar-benar putraku. Apa itu wanita 7 tahun lalu? Biar kulihat hasilnya. Keluarga sedarah. Ini artinya sudah ada penerus. Wah, sudah ada penerus. Wah, sudah ada penerus. Wah, keluarga Lumi sudah ada penerus. Keluarga Lumi sudah ada penerus. Ayah, bukannya kaki ayah lumpuh? Aduh, ngomong apa kamu? Kamu masih saja pedulikan kakiku. Keturunan keluarga Lumi cuma satu selama ini. Anak ini mungkin satu-satunya anakmu. Cari ke seluruh kota. Kamu harus temukan cucuku. Cepat pergi.
Ibu, mana Bibi yang menabrakku pakai mobil? Apa dia kabur? Semua uangku masih kurang untuk biaya rehabilitasi. Aku harus gimana? Pak Tio sudah bilang, cepat tutup rumah sakit. Kita harus temukan cucunya. Baik, baik. Vino, ayo. Kenapa lama sekali? Waktuku ini sangat berharga. Benar-benar sial. Baru beli mobil langsung lecet gara-gara kalian. Biaya periksa dan berobat totalnya 1 juta, tapi dokter bilang tulangnya cedera, perlu rehabilitasi. Totalnya 100 juta. 100 juta? Kamu miskin sekali sampai gila ya? Aku tahu, kalian lihat aku kaya jadi sengaja menipuku. Jangan mimpi deh. Bu, kami bukan penipu. Kamu yang nyetir dan menabrak Vino sampai patah tulang. Ini kwitansinya. Kalau kamu gak percaya, kita bisa naik dan tanya sama dokter. Jangan sentuh aku, dasar kotor. Orang seperti kalian memang pantas kutabrak. Siapa suruh ngejaga anakmu? Jangan harap aku mau ganti uangmu. Kenapa kamu gak mau bertanggung jawab? Kamu yang telepon sambil nyetir dan menabrak Vino. Kamu masih mau memutarbalikkan fakta? Aku memang gak mau tanggung jawab. Terus kamu mau apa? Kamu tahu siapa aku? Aku gak peduli siapa kamu. Kamu harus ganti rugi. Kurasa kalian memang penipu. Kalian sudah berpengalaman kan? Gak bermoral demi dapat banyak uang, kalian juga gak takut benar-benar ditabrak mati. Pokoknya aku gak akan kasih uang. 100 juta. Mendingan buat aku beli tas. Lepaskan aku. Gak akan. Aku gak mau. Adika, ada kabar kalau putramu sepertinya di depan. Terus cari. Baik, ayo. Kadika. Kadika, lepaskan aku. Gak mau. Aduh, lepaskan. Aduh, Kadika. Kembali. Wah, kalau kamu berani kabur, aku akan laporkan kamu atas kasus tabrak lari. Kamu akan tinggal di penjara. Halo, apa ini perusahaan asuransi? Sekarang cepat ke sini. Bu Feni, ini memang tanggung jawab Bu Sela. Kami akan ganti semua biaya berobat Anda. Kami tunggu uang untuk rehabilitasinya. Aku mau tanya, kapan bisa cari? Aku ingat prosedur asuransi mobil paling cepat juga 2 bulan. 2 bulan? Tapi kami nggak bisa menunggu selama itu. Apa urusannya denganku? Uang ini cuma bisa cair 2 bulan lagi. Iya, Ibu Sela. Cukup, ini salah kalian yang miskin. Aku jadi batal bertemu Kak Dika. Shh. Ibu, bagaimana ini? Vino, jangan khawatir. Ibu sudah dapat ijazah kelulusan kuliah. Juga sudah dapat undangan wawancara perusahaan Lumi. Setelah ibu jadi pemrogram terbaik, kita akan punya uang. Wow, bagus. Hehe, ayo pulang. Pak Dika, gak ketemu. Putramu mungkin sudah pergi dari rumah sakit. Tutup semua pelabuhan dan bandara. Kerahkan semua kekuatan. Harus temukan dia dalam waktu singkat. Baik, ayo. Katanya keluarga Lumi yang terkaya di kota Hani sudah temukan putranya. Dia mau dijemput pulang. Keluarga Lumi ini keluarga terkaya. Putranya akan hidup mewah ke depannya. Setelah bayar biaya operasi, uangku cuma sisa 26.000. Mau satu? Hah? Satu sosis 40.000? Kenapa mahal banget? Organik, sosis sehat. Jangan beli kalau nggak mampu. Mana ada sosis yang organik? Maaf, Vino. Ibu nggak punya uang. Aku juga nggak mau makan. Ibu, ikut cium aromanya saja. Sudah puas cium belum? Ingat aroma ini. Setelah kita pulang, makan dengan roti. Jadi gratis. Dasar miskin. Pemrograman perusahaan kami sudah penuh, tapi aku barusan dapat kabar kami sedang butuh asisten sekretaris CEO. Walaupun nggak sesuai dengan jurusanmu, tapi gaji bulanannya 16 juta.
Kamu tenang saja, aku punya bakat alami. Baik, cobalah beberapa hari. Bu Sela, ini asisten sekretaris yang baru, Feni Yeta. Kamu bimbing dia. Ketemu musuh lagi. Ternyata kamu. Tapi Vino perlu uang buat rehabilitasi. Aku harus pertahankan pekerjaan ini. Bu Sela, waktu itu sebenarnya cuma salah paham. Sekarang memujiku, sudah telat. Kak Dika paling benci orang gak bermoral seperti ini. Nanti, kamu pasti diusir sama dia. Halo Pak Dika. Kak Dika? Dia Pak Dika. Apa aku pernah ketemu dia? Wanita ini kenapa kayak kenal? Kak Dika, moral dia kurang baik. Dia juga punya anak. Fokus hidupnya pasti hanya untuk anaknya. Sangat nggak cocok dengan posisi asisten sekretaris. Aku masuk lewat wawancara. Lalu kenapa? Asisten sekretaris harus siaga 24 jam. Kamu punya anak, apa kamu bisa? Nggak bisa kan? Kamu punya anak? Umur berapa? 6 tahun. Baik, kamu dipilih. Ikut aku. Aku? Bagaimana bisa? Kak Dika kenapa bisa pilih wanita seperti ini? Pak Dika baru tahu dia punya anak. Bu Feni seorang ibu, punya pengalaman urus anak. Pak Dika mau belajar dari Bu Feni. Apa? Kak Dika punya anak? Bu Feni, Hadir. menurutmu anak umur 6 tahun itu seperti apa? Hah? Oh, di umur ini waktunya anak suka bertanya kenapa. Sangat lucu, terutama Vinoku. Dia nggak cuma ganteng, tapi pintar banget. Kalau gitu, putraku harusnya lebih ganteng dari putramu. Mana mungkin? Siapa yang bisa kalahkan gantengnya Vino? Tapi dia bos, nggak boleh dilawan. Bos, aku punya video anakku. Mau lihat tidak? Dika, Ayah, lihat nggak? Semua ini aku beli buat cucuku. banyak sekali. Mana mungkin, apa ini banyak? Di atas sudah penuh, sama sekali nggak muat. Di luar masih ada beberapa mobil lagi. Aku mau hubungkan villa di sebelahnya, buat taruh mainan cucuku. Lalu aku akan bikinin dia taman bermain 1000 meter persegi. Dari kecil Vino nggak pernah pergi ke taman bermain. Sedangkan putra bos punya taman bermain. Kenapa perbedaan tiap orang bisa sejauh ini? Ayah nggak boleh memanjakan cucu begitu. Dia bisa jadi nakal. Omong kosong, ini cucuku. Kalau bukan aku, siapa yang manjakan? Aku beritahu ya, waktu cucuku pulang, dia pasti paling dekat denganku. Iya. Putraku, mana mungkin paling dekat denganmu? Bu Feni, aku ada tugas untukmu. Bos, kamu salah paham. Aku jual keterampilan, nggak jual diri. Bu Feni, kamu terlalu jual mahal. Walaupun kamu jual diri, aku juga nggak mau pilih orang sepertimu. Perhatian semua toko baju anak. Pak Dika mau belikan baju buat anaknya. Kalian antar semua model terbaru ke ruang VIP. Pak Dika, semua ini model baru di mall yang cocok dengan anak umur 6 tahun. Astaga, apa semua baju di mall dibawa ke sini? Bu Feni. Ah? Anak-anak biasanya yang bagus pakai apa? Anak umur 6 tahun lebih aktif, mudah berkeringat. Katun murni akan lebih nyaman. Dia baik sekali pada anaknya. Anaknya pasti sangat bahagia. Entah ayah Vino juga sesabar ini pada anak atau tidak. Ini, dan ini. Selain yang 3 ini, yang lainnya bungkus semua dan antar ke bawah. Baik. Banyak sekali. Tadi siapa yang suruh Pak Tio jangan terlalu manjakan anak? Oh, ternyata dia dan Pak Tio sedang berebut kasih sayang. Mahal sekali. Sudah cukup buat rehabilitasi putraku. Kamu sedang bergumam apa?
Aku tadi bilang, selera Pak Dika bagus. Semua baju ini sangat bagus. Ini buat putramu. Enggak perlu, ini terlalu mahal. Barang yang mau kukasih nggak boleh dikembalikan lagi. Gesek kartu. Hei, apa boleh dikembalikan? Maaf, semua ini model custom, nggak boleh dikembalikan. Aku tadinya berpikir mau kembalikan baju ini dan pakai uangnya buat rehabilitasi Vino. Ternyata nggak bisa pakai jalan pintas. Vino, ibu masih kerja, sebentar lagi pulang. Bu Feni, anakmu sendirian di rumah. Dia sakit, belakangan ini nggak ke sekolah. Kalau gitu, besok ajak dia ke kantor. Terima kasih Pak Dika. Sekalian juga aku belajar cara interaksi dengan anak umur 6 tahun. Bagus sekali. Kalau gini, besok Vino nggak perlu sendirian di rumah lagi. Vino, ibu mau pergi kerja. Kamu nonton kartun sendirian di sini bisa nggak? Tenang saja, Ibu. Di sini bisa numpang listrik dan internet. Semuanya gratis. Aku pasti nggak akan kemana-mana. Kalau gitu cium ibu. Anak baik. Bu Feni, anakmu lucu sekali. Aku punya mangga, apa dia mau makan? Terima kasih, tapi dia alergi mangga. Nggak masalah, aku masih ada kue stroberi ada di kulkas ruang teh. Nanti aku ambilkan buat dia. Terima kasih. Ibu, aku kurang enak badan. Kamu kenapa? Apa kamu makan mangga? Enggak, aku cuma makan kue stroberi dari Bibi. Vino? Heh, Feni, apa kamu nggak tahu nggak boleh berisik di tempat kerja? Kalau berisik sekali memangnya masih bisa fokus kerja. Ini tempat kerja. Ibu pekerja sepertimu nggak boleh bawa anak untuk bermain di sini. Maaf, kita bicara di luar saja. Apa gunanya minta maaf? Dasar anak haram yang nggak punya ayah, nggak berpendidikan sama sekali. Putraku bukan anak haram. Aku sudah lihat informasi kerjamu. Kamu belum menikah. Anak haram ini nggak punya ayah. Bu Sela, tolong jaga bicaramu. Aku cuma bicara fakta. Kalau dia bukan anak haram, coba kamu bilang siapa ayahnya. Apa putraku sudah ketemu? Dia dan ibunya sepertinya mengontrak rumah. Informasi mereka nggak terdaftar. Tapi Anda tenang saja, dalam waktu 2 hari pasti bisa ketemu. Apa Bu Feni bawa anaknya ke kantor? Iya. Ayo lihat. Ayo jawab. Nggak bisa jawab kan? Dari awal kamu bawa anak untuk menipu orang. Sekarang kamu bawa anak ke kantor buat numpang makan dan minum. Feni, kenapa kamu nggak tahu malu sekali? Aku nggak mau bertengkar denganmu di depan anak. Kita pergi. Tunggu, aku belum tanya padamu. Siapa yang izinkan kamu bawa anak ke kantor? Pak Dika yang izinkan. Kamu bercanda ya? Mana mungkin Pak Dika izinkan kamu bawa anak ke kantor? Nggak pernah terjadi di perusahaan Benar, ini. di kantor ini memang belum pernah ada. Bu Feni, kalau kamu mau jaga anak, kamu boleh cuti. Benar. Aku tahu. Jangan-jangan karena kamu mendengar belakangan ini Pak Dika sedang mencari anaknya, kamu sengaja bawa anakmu ke kantor. Benar kan? Jangan-jangan kamu berhayal kalau anakmu itu anaknya Pak Dika. Aku nggak segila yang kalian pikir. Kenyataannya kamu bawa anakmu ke sini, kamu masih nggak ngaku. Orang sepertimu ini sedang bermimpi ya. Sebaiknya cepat sadar lalu pulang dan mengurus anak saja. Kamu sangat meremehkan ibu pekerja yang sudah lahirkan anak. Kamu sendiri bukannya lahir dari seorang ibu juga? Feni, beraninya kamu bicara begitu padaku? Jangan mengganggu ibuku. Hei anak haram, karena ibumu nggak bisa mengajarimu, aku akan mengajarimu sikap sopan santun. Lepaskan dia. Kamu mau apa salah? Ibu. Lepaskan Vino. Lepaskan Vino. Vino. Ibu. Lepaskan aku! Vino, ibu akan menolongmu. Tolong aku. Feni, ngapain kamu panik? Dia kan cuma dikurung. Sekarang sudah tahu susahnya jadi ibu pekerja kan? Kalau mau mengurus anak ya di rumah saja. Buat apa lagi kerja di perusahaan? Kamu buat perusahaan jadi berantakan. Punya kolega wanita yang punya anak di luar nikah sepertimu benar-benar membawa sial. Sela, kasih kartunya padaku. Buka pintunya. Kalau ada masalah, hukum aku saja. Jangan menyiksa putraku.
Sekarang aku juga nggak bisa buka. Pas sekali, biarkan saja anak haram itu merenungkan diri di dalam. Tolong aku. Ibu, tolong aku. Vino, Ibu. Vino, apa kamu gak bisa napas lagi? Vino, tarik napas panjang. Vino, lepaskan aku. Vino. Kalian berdua tahan dia. Vino, lepaskan aku. Putraku alergi. Kalau tidak cepat diobati, dia bisa sesak nafas. Walaupun sampai mati, apa urusannya dengan kami? Kamu harusnya sadar diri siapa dirimu. Apa di perusahaan Lumi pantas ada anak haram seperti dia? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ada apa ini? Tolong Vino. Pak Dika, tolong aku. Tolong Vino. Aku buka. Vino. Vino. Vino, bangunlah. Jangan buat ibu takut, Vino. Dia ini. Dia alergi. Gak apa-apa, aku ada obat alergi. Beri dia minum. Miko, Vino. Vino. kamu tenang saja. Ini obat khusus. Efeknya sangat cepat. Terima kasih. Kamu lihat, napasnya sudah stabil. Bengkak di mukanya sebentar lagi pulih. Terima kasih, Pak Dika. Terima kasih, Pak Dika. Haruskah berlebihan gitu? Heboh sekali. Entah acting atau bukan. Kenapa kamu bilang dia anak haram? Fanny, kamu? Siapa suruh kamu kurung putraku? Siapa suruh kamu mengganggu dia? Fanny, kamu berani tampar aku. Nanti aku akan bunuh putramu. Dengar ya. Jangan remehkan kesabaran seorang ibu. Kalau kamu berani mengganggu Vino lagi, walaupun aku harus mati, kamu akan ikut mati juga. Kamu. Ibu. Vino,